Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah salat subuh yang berbahagia, pada kesempatan di pagi hari ini mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jamaah salat subuh yang tangguh. Insyaallah manakala kita bisa istiqomah di dalam melaksanakan ibadah salat subuh secara utuh, insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang tangguh. Salawat dan salam kita haturkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dan kehidupan sehingga kita senantiasa merindukan syafaat dan sahabat di kiamat. Jamaah salat subuh yang berbahagia, waktu begitu singkat tak terasa bahwa hari ini hari Ahad tanggal 7 Juli 2024 atau 1 Dzulhijjah 1406 Hijriah. Tentunya manakala kita tidak mempersiapkan diri ketika kita berada 1 tahun ke depan, apa yang harus kita laksanakan? Maka dari itu, agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi di tahun ini, maka kita perlu menyiapkan langkah-langkah yang perlu kita isi untuk menghidupi, yaitu di tahun 1446 Hijriah. Sehubungan dengan hal di atas, kajian kali ini kami akan menyampaikan tentang 5 langkah untuk mengisi tahun 1446 Hijriah. Ada langkah yang pertama adalah memasuki agama Islam secara keseluruhan. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum mubin. Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara kafah, secara sempurna, dan jangan mengikuti langkah setan, sebab setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi ketika kita sudah bersyahadat, maka kita sudah menjadi muslim. Maka ketika kita sudah muslim, maka kita perlu memasuki agama Islam secara keseluruhan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kalau secara sempurna tidak, tapi kalau kita bisa masuki dengan tupoksi kita masing-masing, insya Allah Islam akan menjadi kuat. Yang ahli berikan akan terjun di pendidikan, yang ahli militer di militer, yang ahli ekonomi akan ekonomi dan sebagainya. Jadi apa antara tupoksi yang berbeda saling menutup ini hingga Islam benar-benar sempurna. Dari itu ketika kita sudah masuk Islam, maka kita kuatkan yaitu apa tentang kesolehan individual dan kesolehan sosial. Jadi yang kesolehan individual adalah mencakup tentang ibadah sehari-hari kita ini. Jadi kalau kesolehan sosial adalah menyangkut hubungan ke masyarakat kita. Kemudian yang kedua adalah apa? Adalah kita menyiapkan membangun keluarga yang Islam, keluarga yang siap berkumpul bersama keluarga di surga. Karena apa? Alangkah berbahagianya manakala kita bisa berkumpul bersama keluarga. Dan syaratnya apa? Hanya ada satu, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah apa? Memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah menjalin silaturahmi. Kemudian bersabar mendirikan sholat, infak baik itu secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, dan membalas
keburukan dengan kebaikan. Ini ditulis di dalam surat Al-Qasas ayat 18 sampai 23. Sehingga kita apa? Kalau kita bisa mengangkat ini, insya Allah apa? Allah akan memberikan kepada kita bisa membangun keluarga yang Islami, keluarga yang bisa berkumpul, bercengkerama, bersendagurau di surga. Tapi kalau kita tidak bisa, ya mustahil tadi. Yang ketiga apa? Yaitu mencurahkan hidup kita, hati kita, suara kita apa? Untuk senantiasa apa? Memakmurkan masjid dan memaksakan fungsi masjid. Karena Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 16, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sungguhnya orang yang beriman adalah orang yang mengenal masjid ya, dan beriman pada hari akhir. Maka itu sebagai laki-laki ya, itu apalah mari kita ajak diri kita ya. Usahakan kita bisa sholat wajib berjamaah di masjid ini. Tapi kalau wanita yang ingin ke masjid jangan dilarang. Karena apa? Karena hati kita senantiasa terpaut ke masjid, maka kita termasuk satu di antara 7 golongan ya, yang mendapat naungan dari Allah Taala, dimana tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang hatinya terpaut ke masjid. Kemudian yang keempat adalah apa? Melibatkan diri dalam dakwah. Kita tahu bahwa orang yang terlibat dalam dakwah akan mendapat predikat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu khairul umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu semua adalah umat yang terbaik yang dihasilkan manusia untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Untuk itu manakala kita ingin terlibat, mari kita ajak diri kita apa? Untuk selalu hadir di dalam majelis taklim yang berada di sekitar kita ini. Setidaknya apa? Sepekan sekali. Karena dengan menghadiri majelis taklim, dari yang tidak ngerti menjadi ngerti, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Hingga kalau kita amati ya, setiap Ahad berkah dan malam Rabu, malam Jumat itu banyak sekali ilmu-ilmu yang begitu banyak sekali menambah ini. Ya kalau kita itu menyimak ya, semakin menyimak maka apa? Semakin ya kebutuhan kita tampak. Kita belum tahu dengan ketahuan ini ya terlibat dalam dakwah, ilmu kita akan bertambah. Dan yang kedua apa? Allah akan apa? Mengangkat ya, meningkatkan derajat kita ya. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul darajat. Allah akan mengangkat ya orang-orang yang beriman dan dalam kamu ke dalam beberapa derajat. Langkah yang ke-5 terakhir adalah apa? Meningkatkan solidaritas sosial. Kita tahu bahwa kita sebagai orang Muslim dengan dunia adalah saudara. Maka perbaiki ya saudara kita ya dengan apa? Dengan berbagai macam kesosialan sosial ya. Apa dengan menyantuni fakir miskin, anak yatim, juga Muslim di penjuru dunia, syukur bisa Muslim di Palestina yakni di Gaza yang dibantu Israel kurang lebih 38.000 menjadi syahid. Setidaknya kita selalu berdoa agar mereka dibebaskan. Karena apa? Manakala ya itu orang Palestina Muslim Palestina itu menang, maka akan muncul itu kejayaan. Islam yang kedua, puncaknya nanti sebentar lagi akan datangnya hari kiamat. Karena datangnya hari kiamat adalah setelah Islam menuju puncak yang kedua ya. Maka kita bersiap-siap aja untuk apa? Menyiapkan bekal ya. Maka di tahun 1446 Hijriah ini ayat kita senantiasa berdoa ya agar apa? Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kesehatan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua masalah yang kita hadapi dimudahkan. Itulah 5 langkah yang perlu kita sikapi, kita ambil, kita laksanakan. Jika manakala kita mau dan mampu melaksanakan 5 langkah ini, insya Allah apa? Kita akan mendapatkan yaitu barokah hidup di tahun 1446 Hijriah, yang akhirnya kita akan dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah Allah. Amin. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.